Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya. Ini H-1 menjelang hari raya Idul Adha. Di sini saya lagi bikin kesibukan sendiri ya, teman-teman. Saya bikin peye. Yang tadi itu adonannya tepung beras, saya bikin 2 bungkus, kemudian diencerkan sama kurang lebih 500 ml santan ya, teman-teman. Itu kurang lebihnya ya, saya nggak takar sih. Kemudian saya beri bumbu bawang putih, kemiri, ketumbar, kemudian dikasih kencur, dan ini ya teman-teman, penyedap atau terserah mau pakai kaldu jamur, pokoknya penyedap aja ya, mau pakai sasa atau mau pakai masako. Dan kemudian juga dikasih garam secukupnya ya teman-teman, sesuai dengan selera tingkat keasinan dan kegurihannya masing-masing. Nah, ini saya start itu sekitar jam 11 siang ya teman-teman, udah lumayan panas ya, dan memang mepet untuk menjemput ya. Nah, ini baru gorengan pertama, kemudian ini gorengan kedua. Sepertinya ini mepet juga untuk menjemput anak sekolah ya teman-teman. Waktu itu udah mulai siang dan menjelang zuhur dan lumayan panas. Ini ada di depan kompor ya teman-teman, tapi seru aja gitu ya kalau misalnya mau lebaran kita masak-masak di dapur, itu ada aktivitas, bikin suasana itu berbeda ya teman-teman, dan rasanya itu hangat gitu kalau kita masak-masak mempersiapkan menu-menu untuk besok Idul Adha. Walaupun itu bukan lebaran Idul Fitri, tapi kita memaknainya sepertinya hal yang istimewa ya teman-teman. Nah, tadi sudah 1 toples besar, itu tinggal sisanya. Setelah goreng peye, nah ini saya bikin untuk bumbu semur entok. Nah, itu tadi yang saya sangrai ketumbar dengan lada. Nah, ini ketumbar, lada, kemiri, bawang putih. Kemudian itu ada tadi perbumbuan lainnya. Lanjut lagi, ini saya mau rebus bebeknya dulu ya, entoknya dulu ya teman-teman. Tadi saya kasih baking soda, 1 untuk membersihkan kotoran, kedua biar nanti ngempukin dagingnya teman-teman ya. Saya selalu pakai baking soda untuk ngempukin daging ya teman-teman. Jadi ini walaupun entok udah lumayan agak tua ini teman-teman ya, karena entoknya besar. Jadi kalau direbusnya pakai baking soda itu alhamdulillah empuk ya teman-teman. Terus nanti teknik masaknya dengan api yang kecil. Nah, ini kan busanya, buih-buihnya keluar semua. Ini jangan lupa diambilin ya teman-teman, diserokin. Nanti kalau keluar lagi diserokin lagi sampai bening ya. Lalu dibilas entoknya sebelum dimasukkan masak tahap keduanya ya teman-teman. Nah, ini bumbu yang sudah saya haluskan, kemudian saya oseng-oseng dengan sedikit minyak. Kenapa saya menggunakan sedikit minyak? Karena untuk mengurangi kadar minyak yang ada di bumbu maupun ada di entoknya ya teman-teman. Kita meminimalisir adanya kolesterol yang berlebih. Nah, ini sudah saya on proses aja seperti ini. Dikasih kecap, dikasih aromatik juga seperti salam, serai. Pokoknya diaduk semua sampai rata dan dimasak dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi biar bumbunya meresap. Nah, ini sudah mulai sat ya, tapi tetap masih saya godok terus teman-teman ya, sampai dia benar-benar warnanya kecoklatannya itu bagus teman-teman ya. Ini kan masih belum terlalu ya, karena masih agak banjir airnya. Pokoknya sampai matang, setelah ini diangkat. Lalu sore harinya ini teman-teman ya, saya mau bikin bolu yang sedang viral. Di sini saya bikin bolu ketan hitam isi keju. Nah, ini dimana-mana sudah bertebaran ini videonya ya teman-teman. Saya penasaran, pengen coba. Sekian lama saya nggak bikin bolu ya teman-teman. Pas mau dipakai ternyata mixernya rusak. Jadi saya kocok aja sama
kocokan yang manual itu ya teman-teman. Ya lumayan pegel sih tangannya, cuma demi penasaran ya teman-teman. Nah ini adonan yang sudah jadi. Saya mau kukus dulu sebagian, ngikutin resep yang ada ya teman-teman, karena memang sudah bertebaran di mana-mana jadi gampang menemukannya ya. Nah ini mohon maaf ya, kostumnya ini lagi kostum rumahan nih teman-teman ya, karena memang nyaman ya teman-teman, mohon maaf ya kalau lengannya kelihatan. Nah ini saya ketuk-ketuk dulu agar udaranya itu keluar dan tidak berongga nantinya ya teman-teman. Ini dikukus sampai matang, nanti untuk ngetes kematangannya ditusuk pakai tusuk gigi aja atau lidi gitu ya. Nah ini udah matang, kemudian saya bikin ronggah di bagian tengahnya ya teman-teman. Ini saya menggunakan tepung ketan yang bungkusan 250 mg ya teman-teman, jadi saya semuakan, padahal ini loyangnya juga kecil ya teman-teman, jadi masih ada lebihnya, saya dipakai loyang untuk bikin brownies. Nah nanti saya masukkan 2 tahap teman-teman ya. Ini kemudian cheese-nya ini saya campur dengan 1 bungkus susu kental manis ya teman-teman, jadi diencerkan kayak gitu. Memang ini kan kejunya keju oles ya teman-teman, jadi memang dia teksturnya sudah lembek seperti ini gitu. Nah ini nanti ditutup aja, langsung saya kukus lagi, kurang lebihnya 15 menit lah ya teman-teman, biar tanak betul gitu kan, mau lebih pun boleh. Pokoknya begitu dites kematangannya bagus, sudah tidak nempel di gigi, langsung bisa diangkat. Nah ini ditimpah aja lagi sama adonannya, dan ternyata memang ini rasanya enak ya teman-teman, saya sudah coba. Nah di sini saya menggunakan tepung ketan 250 ml, kemudian gula putihnya itu kurang lebih 10 sendok makan, tapi tidak munjung ya teman-teman, biar nggak terlalu manis. Kemudian saya pakai telurnya itu 5 butir, pakai SP-nya itu 1 sendok kurang lebihnya. Kemudian dikasih 1 bungkus vanila atau 1 sendok teh vanila juga, kalau yang tidak bungkusan 1 sendok teh ya teman-teman. Pokoknya di mixer sampai mengembang, baru nanti ditambahkan tepungnya. Nah di sini saya sebetulnya nggak pakai minyak sayur ya teman-teman, saya lelehkan 1 bungkus margarin. Nanti ini buat campurannya biar tidak nempel dan rasanya lebih gurih ya. Kemudian saya gunakan juga 1 santan saset kara dan 2 atau sampai 3 sendok teh susu denkau. Jadi rasanya semakin gurih ya teman-teman. Nah ini langsung aja saya masukkan tahap kedua. Nah, ini langsung dites ya teman-teman. Alhamdulillah ini sepertinya sudah matang. Tinggal aja diangkat. Nah, ini didinginkan sebentar. Langsung saya letakkan di piring saji. Nah ini hasilnya ya teman-teman, alhamdulillah ngembang, walaupun tadi memang kurang angkat ya teman-teman, karena saya nggak pakai mixer. Nah ini alhamdulillah hasilnya tidak bantet, alhamdulillah. Nah anak saya suka, katanya enak pun, besok bikin lagi. Oke, nanti kita eksekusi lagi, lumayan buat buka puasa ya teman-teman. Nah ini lanjut keesokan paginya, karena saya ternyata malamnya itu ada tamu ya teman-teman, jadi baru bikin bumbu ketupat, sayur ketupat ya teman-teman, ini di pagi hari. Jadi orang-orang pada sholat Idul Adha, saya masak sayur ketupat. Ini bumbunya seperti biasa aja teman-teman ya, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil atau cabai rawit yang pedas itu, kasih kemirinya disangrai dulu ya teman-teman, jadi aromanya khas gitu, wanginya lebih sedap. Kasih santan, kemudian ada salam serai. Oke gini aja teman-teman ya, tinggal tunggu mendidih ini ya. Saya aduk-aduk, takut santannya pecah ya teman-teman, jadi diaduk biar merata. Tinggal aja nanti setelah mendidih diangkat. Jangan lupa pakai ebi ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman.